Baik, hari ini kita akan coba untuk latihan mengisi bukti potong 1721A1 atau A2 di masa Desember ya. Jadi langkah pertama caranya adalah teman-teman bikin atau buat SPT baru seperti ini, misalkan di bulan Desember, kemudian tinggal dibuat ya. Ya, kebetulan saya sudah buat, akan ada tampilan seperti ini. Ya, tinggal dibuka saja, dipilih ini, kemudian buka SPT-nya. Kemudian teman-teman akan bisa melihat menu di SPT ini akan aktif semua. Ya, jadi lampiran 5 akan aktif, kemudian A1 juga akan aktif, kemudian 1 tahun pajak akan aktif. Bedanya antara Januari sampai dengan November dan Desember akan ada perbedaan. Coba saya buka ya. Yang masa November, posisi masa November, Januari sampai November, lampiran 5 tidak aktif, teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian 1 tahun pajak tidak aktif dan A1 atau A2-nya tidak aktif ya. Ya. Jadi lampiran 5 dan A1 itu atau A2 hanya aktif 1 tahun pajak itu hanya aktif di masa Desember ya. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa A2 tidak aktif? A2 tidak aktif ini karena di profil saya di sini saya tidak menceklis yang ini. Ya, tidak menceklis yang ini. Kalau saya checklist karena posisinya sebagai bendahara pemerintah dan saya isi data nama instansi dan NIP, maka A2-nya akan aktif ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman, tinggal klik isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong, kemudian kita ambil A1-nya. A1-nya. Jadi A1 di sini adalah nanti akan muncul tampilan-tampilan nama-nama karyawan bukti potong, seluruh karyawan yang dibuatkan bukti potong. Sekedar informasi sesuai dengan Per nomor 16 tahun 2016 dan Per 14 2013 bahwa seluruh pegawai tetap harus dibuatkan bukti potong. Nah, sekedar informasi tambahan juga bahwa yang perlu diperhatikan adalah biasanya adalah nomor-nomor awal adalah nomor-nomor mereka-mereka yang berhenti di pertengahan tahun atau misalkan karena meninggal dunia atau resign di tempat lain. Jadi itu harus diperhatikan karena ketentuannya adalah mereka yang resign di pertengahan tahun atau pindah kerja di tempat pemberi kerja yang lain atau meninggal dunia, bukti potong harus dikasih paling lambat adalah 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja ya. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal bikin baru di sini, teman-teman. Tinggal klik baru di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita isi di nomor 1. Kemudian kita pilih misalkan nanti mereka yang berhenti di pertengahan tahun ya. Misalkan saya pilih ada berhenti di bulan Juli seperti ini bukti potongannya. Kemudian saya pilih nomor di sini bulan 7, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Notifikasi seperti ini teman-teman perlu diketahui bahwa ini terjadi ketika masa yang saya pilih ini tidak 1 sampai 12 ya. Artinya ada yang dipindahkan ke kantor pusat atau cabang dengan pemberi kerja yang sama, berhenti karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lain, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, meninggal dunia dan seterusnya ya. Jadi ini bisa karena ini ya. Misal saya pilih pindah ya, misalkan pindah ke pemberi kerja yang lain. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah nanti saya akan tunjukkan untuk menghitung PPh terutang di komponen nomor 19 ya. Itu mungkin akan ada yang disetahunkan atau yang tidak disetahunkan. Saya pilih ini dulu misalkan. Kemudian saya ambil pegawainya. Kemudian saya isi ya. Nah, isian ini adalah kalau sekedar informasi, kalau misalkan dia bekerja dari 1 sampai 7, maka ini adalah penghasilan selama Januari sampai Juli ya, berarti selama 7 bulan. Nah, datanya dari mana? Teman-teman bisa masukkan angka ini sesuai dengan kertas kerja yang teman-teman buat sebelumnya. Contohnya seperti ini di salah satu Excel ya. Teman-teman bisa buat ini, kemudian teman-teman tinggal masukkan ke sini ya. Misalkan saya pakai angka yang di sini. Ini sekedar ini aja ya, contoh aja ya, tinggal teman-teman disesuaikan dengan kondisi yang ada di kantor ya. Misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini,
ketika yang bersangkutan bekerja 7 bulan, maka PTKP juga dikunci untuk 7 bulan. Ini kebetulan sudah maksimal 500.000 per bulan dikali 7, ketemu 3,5 juta ya. Nah, tinggal ke bagian B2, ini udah bagian yang warna biru ini sudah automatically akan terisi ya. Jadi nggak usah khawatir, ini ISPT itu mempermudah kerja kita bahwa hitungan pajaknya udah otomatis terisi. Jadi tinggal percaya saja kita terhadap hitungan seperti ini ya. Nah, ini contoh pertama ya, kita simpan. Kemudian kita ambil yang kedua, misalkan meninggal dunia misalkan ya, meninggal dunia atau berhenti meninggalkan desa selama-lamanya ya. Jadi udah nggak lagi bekerja di Indonesia. Kemudian saya pilih, misalkan saya pilihnya 9 ya, misalkan 9 ya. Sorry, saya ulangi lagi 9. Jadi berarti bulan 9. Misal ya. Oke. Nah, ini contoh seperti ini. Nanti sama juga 9 bulan dikunci seperti ini. Nah, yang beda adalah di B2, di nomor 14, angkanya tidak sama dengan nomor 12 nih. Tidak sama seperti dengan ini. Namun disetahunkan jadi 12 per 9, dapat angka 178. Kemudian pajaknya di nomor 19 akan dikembalikan lagi ya. Jadi dikembalikan lagi 9 per 12 ya, sesuai dengan ketentuan. Ini saya simpan. Isi lagi misalkan ya. Terus misalkan dia baru masuk di pertengahan tahun misalkan ya, 4. Misalkan baru pertama kali bekerja, itu juga bagi mereka yang baru pertama kali bekerja di tempat kita misalkan. Saya ambil bulan Desember. Seperti ini misalkan. Misalkan contoh seperti ini, nanti juga akan otomatis ya. Oh yes, ada satu informasi yang teman-teman perlu saya kasih tahu bahwa pajak itu ada 3 model ya. PP21 itu ada 3 model kebijakan di perusahaan, apakah dipotong, apakah ditanggung, atau yang ketiga ditunjang ya. Bagi mereka yang di gross up atau ditunjang, itu teman-teman tinggal checklist angka ini ya, di checklist bagian sini di gross up. Nanti akan ada otomatis nomor 2 ini akan terisi ya, otomatis ya. Ini otomatis angkanya akan sama dengan angka yang di bawah sini ya, otomatis ya. Jadi ini bagian juga dari tax planningnya perusahaan ya. Mungkin ada yang melakukan kebijakan ini semata-mata biar PPh badannya turun ya. Ada PPh badannya turun. Nah, itu semua tergantung. Tapi kalau tidak ada kebijakan sama sekali, misalkan tidak ada gross up, tinggal dinolin atau ditanggung, misalkan dipotong seperti ini ya. Baru misalkan yang keempat ya, saya bikin keempat, misalkan pilihannya full ya, misalkan full ya, full bekerja. Teman bisa lihat di sini dia bergerak ya, nomor ini ya. Ya, bergerak biaya jabatannya di sini. Nah, kalau full dan nanti dilihat apakah dia biaya jabatannya full setahun apa tidak, nih lihat dari rumusnya nanti 5% ya dari penghasilan bruto ya. Ini sama, tinggal disimpan. Nah, ketentuan yang perlu digarisbawahi adalah mau punya NPWP nggak punya NPWP, sepanjang pegawai tetap harus dibuat bukti potong ya, itu pasti. Kemudian yang kedua, begitu pula bagi mereka yang penghasilannya di bawah PTKP ya, di bawah PTKP itu tetap harus kita bikin bukti potong ya. Jadi ini contohnya aja ya. Misalkan penghasilannya cuma 30 juta misalkan ya. Nah, ini dia di bawah PTKP ya, tetap harus dibuat bukti potong ya. Ya, jadi tidak ada pengecualian sama sekali ya, tinggal disimpan. Tidak, saya nggak rekam. Nah, ini otomatis yang ketika kita input itu akan masuk ke daftar bukti potong di sini.
nanti juga akan berpindah. Nah, jadi akan berpindah ke 1 tahun pajak ya. Kita lihatin ya, 1 tahun pajak. Jadi akan berpindah ke 1 tahun pajak di sini. Namun yang bagian A, perpindahan itu secara otomatis hanya bagi mereka yang ada pajaknya atau penghasilannya di atas PTKP ya, di atas PTKP. Sedangkan bagi mereka yang di bawah PTKP, tugas kita adalah menghitung secara manual berapa jumlah pegawainya dan berapa jumlah penghasilan brutonya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ini? Memang ISPT tidak memberikan fasilitas seperti ini, tapi teman-teman harus punya kertas kerja seperti ini yang menunjukkan siapa-siapa saja yang punya penghasilan di bawah PTKP ya. Contoh kayak misalkan saya di sini, ini coba saya hide ya. Ini. Ini yang di atas ya. Ini contohnya. Misalkan contohnya ini ya. Nah, ini misalkan udah hitungannya nih, jadi ada 4 orang yang di atas PTKP, yang di bawah PTKP ini ada sekitar 22 orang. Jadi teman-teman tinggal menjumlahkan saja jumlah penghasilan brutonya di sini sekitar 989, kemudian teman-teman masukin di bagian sebelah sini, kemudian berapa jumlah pegawainya ya, tadi ada 22 ya, sekitar 22, tinggal masukin 22 kemudian simpan ya. Jadi seperti itu caranya dan selesai ya. Semoga bisa dipraktekkan ya untuk masa Desember tahun 2020 ini. Selamat mencoba.